Jadi judulnya mengapa kita harus jadi dewasa. Ya, jadi kalau soal mengapa, kita akan bicara soal alasan. Kalau kita bicara soal bagaimana, kita akan bicara soal cara. Tapi ini kita akan bicara soal alasan. Alasan itu bisa juga berarti untuk apa sih? Atau pentingnya sejauh mana kalau saya dan saudara jadi dewasa. Jadi dewasa itu dalam pengertian sudah sampai pada tujuan atau masih dalam perjalanan, itu dihitung sama. Tetapi kalau berhenti di tengah jalan dan tidak start atau berhenti di tengah jalan, itu dihitung mati atau tidak bertumbuh atau tidak dewasa. Jadi dewasanya kita itu dihitung pada saat titik awal sudah jalan dan terus press on to maturity. Dan press on to maturity adalah proses yang ketika saudara meninggal dunia, itu dihitung saudara tinggal di finish. Nah, mari kita lihat pembacaan awal Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ayat 11, Ibrani 5, 11, 14. Sudah bersemangat, katakan haleluya. Mari kita membaca sambil berdiri. Sudah sama-sama. Dari 5 ayat 11, 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari firman Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. 14. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan, silakan dulu. Jadi kalau saudara bertanya tentang bagaimana cara menjadi dewasa, maka itu ada kaitan dengan apa yang kita makan. Atau kalau dalam versi firman ini, apa yang kita dengar. Jadi kalau soal menjadi dewasa dari sisi caranya, maka pertanyaan pentingnya adalah apa yang saudara makan. Saudara makan apa? Firman apa yang saudara makan? Itu merupakan pertanyaan soal cara saudara menjadi dewasa. Tetapi kalau soal mengapa kita perlu jadi dewasa, itu supaya dorongan ini jelas. Dorongan kita, saya mau sekolah untuk apa? Saya mau kerja untuk apa? Dorongannya harus jelas. Bukan saya mau kerja ya karena semua orang kerja, saya juga kerja. Ya karena daripada tidak ada aktivitas di rumah, saya kerja. Jadi dorongannya tidak jelas, arahnya, motif dan tujuannya tidak jelas. Nah sekarang juga keuntungan kalau seseorang itu menjadi dewasa itu masuk di dalamnya. Ini yang mungkin lebih banyak akan kita dengar. Jadi mengapa kita perlu menjadi anak-anak rohani yang anak-anak Allah yang dewasa? Karena menjadi anak-anak yang dewasa itu ternyata, katakan ternyata itu penting. Katakan itu penting. Menjadi dewasa itu penting. Jadi begitu pemikirannya. Mengapa saya harus dewasa? Karena kalau saya tidak jadi dewasa akan begini, akan ada itu, akan akibat ini, akan akibat sana dan lain-lain. Jadi seberapa kita malam ini yang hadir, saya yakin ada maksud Tuhan untuk firman ini. Haleluya. Jadi mengapa kita menjadi anak-anak Allah dan dewasa? Mengapa kita perlu menjadi dewasa? Itu adalah sesuatu yang perlu kita pahami baik-baik.
supaya daya dorong ibadah itu jelas, daya dorong pelayanan itu jelas. Kita tidak ditarik oleh tarikan yang tidak jelas. Kita tidak ditarik oleh tren. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh apa yang sedang booming. Tapi kita tahu, saya ini sedang proses pendewasaan, karena pendewasaan itu gunanya nanti untuk saya apa? Ya, haleluya. Karena kalau saya dewasa, atau kalau teman saya dewasa rohani dan saya tidak dewasa rohani, apa yang dia dapat dan apakah saya juga dapat seperti dia? Atau apakah yang dia dapat saya juga dapat seperti yang dia dapat? Ini supaya kita jangan menyesal karena waktu tidak berulang. Katakan amin. Waktu berjalan terus. Ada yang sudah kepala 4, kepala 5, kepala 3, kepala 2, kepala 1, ada juga kepala sekopong. Nah, jadi kita punya umur semua. Tidak ada yang waktu tidak menunggu kita. Karena dari segi waktu, ayat berapa tadi? 12, baca ayat 12. Baca ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, dari sisi ditinjau dari sisi sudut perspektif, sudut pandang dari waktu, kita beberapa orang, janganlah kita, orang-orang tertentu itu sudah seharusnya menjadi pengajar dalam arti menolong orang lain jadi dewasa. Amin. Haleluya. Tapi berapa banyak orang setiap kali mau sharing, setiap kali mau bicara firman, yang selalu muncul di kesimpulan akhir, apa yang saya dapatkan dari Tuhan ya? Apa yang sebenarnya boleh saya gunakan, boleh ada mujizat yang terjadi menolong saya, walaupun tidak ada upaya untuk merubah. Halo, begini, saudara jangan berdoa untuk ada yang kecil laki-laki di sini kan? Ada kecil laki-laki ya, ayo kita ajak berlogika. Ada kecil yang laki-laki, apakah dia boleh berdoa, Tuhan, kau baik, kau setia, aku berdoa, kau tentunya tidak pilih-pilih kasih Tuhan. Ada 2 tahun laki-laki. Apa yang kamu minta dia? Aku minta sama seperti Mary, sama seperti Noel, Bakumis Tuhan. Anak 2 tahun berdoa, Tuhan, Engkau tentu mengerti kerinduanku ini. Meminta kumis. Anak berapa tahun? 2 tahun. Jadi kalau saudara melihat permintaan itu, saudara punya jawaban terhadap dia apa? Urusan tumbuh kumis atau tidak, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah bertumbuhlah menjadi dewasa. Itu maksudnya. Haleluya. Tuhan, kuatkan saya menghadapi tantangan ini. Sebenarnya lebih cocok adalah Tuhan, buatlah saya menjadi dewasa supaya saya bisa mengatasi masalah. Jadi terputar ya. Ada orang pengen menyelesaikan masalah tapi tidak mau didewasakan. Jadi ini jelas ya. Mau memikul berkat besar tapi tidak mau berdoa untuk mendapatkan kekuatan besar. Jadi saudara-saudara, kedewasaan itu sebenarnya ini adalah fenomena yang sedang terjadi. Orang mengejar mujizat itu tidak salah 100%. Tetapi mujizat kan itu seperti barang yang tidak selalu ada. Beras itu sudah jarang ya. Beras yang 5 kilo jarang. Tapi kalau saudara memiliki sumber beras sendiri, maka saudara tidak akan bermasalah. Jadi ketika masalah itu datang, bukan kita berdoa supaya masalah itu kita bisa hindari, kita minta supaya tidak ada masalah, tapi kita minta supaya kita jadi dewasa. Haleluya. Karena dengan jadi dewasa kita bisa menghandle masalah. Jadi ketika seorang anak
3 tahun dengan anak 30 tahun menghadapi aqua galon, maka bagi anak 3 tahun terasa berat, bagi yang 30 tahun terasa artinya normal ya. Normal, kalau 30 tahun juga sakit-sakit kesian. Jadi normal, tidak berat-berat amat. Tapi bagi yang 3 tahun terasa berat sekali. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya yang berat galonnya, masalah pada galonnya atau pada orangnya? Pada orangnya, setuju, haleluya. Jadi masalah di muka bumi ini masalah pada masalahnya atau pada orang yang menemui masalah? Pada orangnya. Jadi saudara jangan tengking-tengking masalah kalau orangnya itu tidak mau berubah. Haleluya. 1000 pendeta datang padanya, doakan dia sampai doa itu sudah direkam, doa sudah divideokan, doa sudah di-tiktokkan, doa sudah di-shotkan, sudah di-youtube-kan, sampai ada doa yang tinggal sudah putar. Pagi ini Tuhan berkata, kau akan makan. Tapi kalau orangnya tidak diubah atau tidak didewasakan, doa itu semua bahasa nada prong semua. Katakan amin. Tapi berapa banyak orang yang konsumsi prong-prong itu seprong? Banyak sekali orang. Mereka cuma mau doa yang instan tapi hidup diubah. Itu bukan keinginan mereka. Ini jadi masalah. Jadi kita bukan menjadi orang-orang yang akan ditipu oleh keadaan, karena kita tahu satu saat saya akan sanggup mengangkat galon ini kalau saya bertumbuh menjadi besar, jadi dewasa. Satu saat yang selama ini saya rasa berat untuk saya pikul, ketika saya bertumbuh dewasa, satu saat saya akan bilang, loh, kenapa saya bisa sekarang ya? Kenapa saya tidak rasa berat sekarang? Dulunya sampai berkeringat dingin 3 hari dan tidur. Ya, sudah minum ini, minum itu, tidak mempan. Kenapa? Karena kapasitas kita yang harus di-upgrade. Saudara mau didewasakan? Yang mau didewasakan katakan haleluya. Jadi kalau kita mau jadi dewasa, itu banyak dampaknya. Kenapa? Tuhan itu tidak suruh kita jadi dewasa tanpa ada alasan-alasan yang kuat. Cuma menghabis-habiskan waktu dengan firman banyak panjang, firman panjang terasa berat. Ya, contoh, kalau saudara baru bertobat, masih bayi, dengan firman panjang, saudara rasa apa? Rasa berat. Tapi kalau saudara sudah lapar dan haus firman, hari-hari sudah makan firman panjang terasa berat atau ringan? Ringan, makan terasa kurang. Itu yang membuat beda. Jadi perspektif seseorang bergantung pada level dewasa tidaknya. Katakan amin. Ibu Gembala ini luar biasa ya. Pejuang yang tak pernah menyerah. Kematangan Ibu Gembala seperti ini memang wanita besi. Margaret Thatcher punya teman. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Coba lihat. Tuhan meminta kita, mendorong kita menjadi dewasa bukan tanpa alasan. Galatia 4 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Silakan nanti. Galatia 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang lupa. Ada tadi pagi ada dengar Ibu Gembala ada baca tentang barang siapa berbuat hal-hal ini kedagingan, maka ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kata bagian itu adalah warisan, legacy and inheritance. Jadi warisan, walaupun seseorang itu adalah anak, tapi sampai pada umur tertentu, secara hukum dia tidak bisa menggunakan
milik orang tua. Dia masih di bawah perwalian. Dan dia tidak seperti anak yang sudah dewasa, bisa menggantikan ayah, bisa mengelola, karena dia sudah memiliki bikin SIM seboleh, bikin KTP seboleh. Tapi kalau dia tinggal di 3 tahun terus, dia di bawah asuhan. Dan memang secara logika mempercayakan uang. Saya orang tua punya uang 3 miliar, kasih kepada anak. Saya sudah sering ilustrasikan. Kalau anak yang 25 tahun dan anak yang 5 tahun, ada uang 5 miliar di tangan bapak dan ada 5 permen di tangan bapak. Kepada siapa diberi 5 permen? Yang 5 tahun. Itu cocok dengan levelnya. Kepada siapa dipercayakan 5M? Yang 25. Kita anggap asumsinya dia dewasa ya. Kalau orang tua memberi kepada yang 5 tahun, apakah orang tua bijak atau pintar? Tidak, orang tua yang bodoh. Begitu dalam hukum kita, dewasa tidak dewasa. Jadi ada guna, bukan ada guna. Ini sangat penting karena warisan surgawi tidak diberi pada anak-anak yang tidak mau dewasa. Katakan haleluya. Warisan surgawi tidak diberikan kepada anak-anak yang tidak mau tumbuh. Haleluya. Karena jadi anak-anak kan itu enak, segala sesuatu diperhatikan, biar salah, biar ada tatoki di beton, orang langsung pukul ke beton, memang di beton ini, ya kan? Yang salah bukan adanya tapi betonnya, betul? Segala sesuatu semua dia pasti benar walaupun dia salah. Kadang-kadang karena dia belum bisa mengerti. Anak-anak kecil selalu berpusat pada diri sendiri. Saya lihat video-video anak kecil dia baku tarik ini, baku rado, tarik telinga, bakalai, baku. Karena tuh ego itu tinggi sekali. Nah anak-anak seperti ini kasih gawe 5 miliar, saudara yang akan kelabakan atau mengalami kerugian. Jadi dewasa itu penting. Dewasa itu harus, karena kalau tidak dewasa, ya kamu tidak dapat ahli waris atau tidak dapat warisan. Jadi misalnya asuransi sudah mendapat warisan, tapi ada batasan umur ya. Ada umur tertentu sudah boleh dapat diwariskan atau mesti tunggu sampai umur tertentu, walaupun sudah lansia. Nanti mungkin cair pada saat umur sekian misalnya. Jadi menjadi dewasa dalam hal ibadah kita capek-capek, orang bilang ngapain capek-capek? Karena memang kita bukan butuh seperti tadi. Contoh di awal tadi, kita kadang-kadang lebih suka apa yang namanya pertolongan, tapi kemampuan untuk mengatasi masalah kita tidak suka. Untuk kita bisa dilalukan, tindakan dari masalah kita suka, tapi kita bertambah besar dan lebih cakap mengatasi masalah kita tolak. Karena untuk bertambah dewasa kita harus dilatih. Amin. Katakan amin. Untuk bertambah dewasa tidak bisa saudara hidup dengan gaya hidup anak manja. Tidak bisa. Mau jadi dewasa? Ya. Yang mau jadi dewasa bilang amin. Amin. Tidak boleh manja. Coba bilang kiri kanan. Tidak boleh manja. Waktu manja, mandi jarang misalnya. Kalau manja, ditegur sedikit marah, dikasih yang benar justru cari yang salah, atau lebih tertarik kepada yang pertolongan sesaat instan dan tidak tertarik pada pertolongan yang sifatnya kekal, itu namanya anak-anak manja atau anak-anak gampang. Berapa banyak anak gampang di sekitar kita? Aduh, banyak sekali. Maka mereka akan maaf. Mereka juga akan mencari pendeta-pendeta. Yang pertama tadi apa? Karena itu penting. Kita menjadi dewasa karena Karena itu penting.
Bukan, poin yang pertama adalah menjadi ahli waris. Haleluya, itu poin yang pertama. Jadi menjadi dewasa itu penting karena kita kalau dewasa menjadi ahli waris. Mau contoh kasus? Mau contoh kasus? Contoh kasus yang paling jelas, Abraham punya anak yang terkenal dua, Ishak dan Ismail. Biar mau putar nih dunia terputar bagaimana, yang dapat warisan cuma Ishak. Ismail tidak, cuma diberi pemberian. Pemberian dengan warisan itu beda. Haleluya. Kemudian turun pada Yakub. Yakub kan ada dua saudara, anak Ishak. Itu ada dua, Esau dan Yakub. Yang dapat warisan seharusnya Esau, tapi berpindah kepada Yakub. Karena apa? Esau punya sikap, cara yang tidak sesuai dengan yang namanya the spirit of sonship. Tidak menempatkan diri secara tepat sebagai anak. Nah, saya pernah dengar cerita, ada orang punya anak cucu dan kemudian dia asuransikan dirinya. Kemudian mendekati mungkin hari tua sudah sakit-sakitan, dia tes anak-anaknya atau cucu-cucunya hanya untuk mencari tahu siapa dari anak-anaknya yang layak jadi ahli waris. Cuma mau suruh ambil air panas, marah, dia cepat. Cuma suruh telepon anak satu supaya udah datang dengan capek, dia coret. Kenapa? Perkenanan akan membuat kita mendapatkan warisan. Walaupun kita anak, tapi kalau dia tercoret, secara hukum kita tidak bisa tuntut. Karena warisan itu, wasiat itu dia berkekuatan hukum. Kalau orangnya masih ada, dia tulis, nanti dia jadi kuat waktu dia sudah meninggal. Dan semua orang-orang praktisi hukum itu akan mengcover kalau ada wasiat seperti itu. Kalau dia tulis maksoni dapat bagian Pulau Bunaken, tidak ada orang yang bisa mengambilnya dari saya. Jadi siapa tahu ada orang diam-diam karena mengawati orang, kemudian diam-diam karena mengawati orang persembahan apa lima yang melayani. Kalau dia sebelum meninggal, dia panggil dia punya pengacara. Kemudian dia bilang di harta warisanku ini masukkan nama maksoni. Untuk yang mana? Ring road sepanjang ring road 1. Ini kalau itu kejadian, karena kami sudah pernah kejadian. Cuma waktu mau serahkan 1000 meter persegi itu keburu mati tuh yang punya sampai saya waktu pimpin dia punya acara, saya goyang-goyang kayak pokok semati cepat karena dia lupa membuat wasiat. Kalau dia lihat bikin, itu akan terjadi seperti warisan. Jadi kalau saudara makbal Tuhan, kalau Tuhan coret dari warisan, masih anak tapi dicoret dari daftar warisan. Soalnya karena banyak orang terjago nggak ada, kira Tuhan kalau Tuhan coret habis. Kenapa? Apa yang membuat Tuhan coret Esau? Memandang remeh, pandang enteng. Coba kalau KKR tingkat nasional, masih jam 3 sore, acara jam 8, jam 3 sore, so di situ dia. Darah Yesus tolong. Karena tingkat nasional. Betul atau betul? Orang-orang begitu Tuhan lihat dari surga atau tidak? Tuhan tandai akhirnya ini kenapa kobong ini pelayanan. Anda boleh atur semaunya. Haleluya. Capek, tapi ada mata yang ada melihat kita. Ada mata, sepasang mata. Maka Tuhan punya mata, digambarkan ada 7 mata Tuhan yang melihat ketulusan saudara ibadah, ketulusan saudara melayani. Saya tidak mau terpengaruh dengan teman-teman, mau motifnya mereka seperti apa, I don't care. Karena saya punya pertanggungjawaban pribadi ke Tuhan. Haleluya. Terkenal tidak terkenal itu bukan urusan saya.
Yang penting dapat warisan. Di bumi tidak dapat, di sorga dan terbaik kuliah. Kerajaan 1000 tahun damai. Saudara mungkin jadi palak, malah orang jadi gubernur, pasti saudara siapa? Tapi selama di bumi, orang terbalik. Kenapa? Pelayanan dianggap sepele, ibadah dianggap masih boleh buat orang. Kan Jesse? Tapi itu gunung lokon semua habis. Haleluya. Gunung Soputan, itu gunung masih di situ sampai orang Polonde. Tapi itu ibadah, kalau ibadah selewat dan akan balik. Katakan haleluya. Jadi mari kita lihat 12, Ibrani 12 ayat 16-17. Kenapa Esau kehilangan hak warisan? Ini jelas sekali. Jangan sudah bersemangat pada raya ratusan ribuan, padahal di sini saudara dilihat kualitas kita di depan mata yang mempunyai segala-galanya. 16 ya, 17 ya betul. Silakan baca. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, ayat sudah. Kenapa Esau ditolak? Sudah tadi dijelaskan ya, ceritanya terkenal. Dia memandang rendah hak keseluruhan, hak warisan dipandang rendah. Hak waris itu sebenarnya begini. Kalau saudara-saudara mendapat warisan, kan saya kasih contoh tadi cerita. Ada mama-mama, oma-oma, opa-opa yang sedang mengamati anak cucunya. Dan setiap kali dia mengamati anak cucu tidak tahu bahwa setiap hari ada perubahan nama di daftar warisan. Kenapa? Karena sikap-sikap dari anak cucu itu. Nah, apakah Tuhan juga begitu? Tuhan bilang kalau saya percayakan berkat-berkat besar kepada orang model Esau, sudah sependapat? Tidak. Dengan Esau? Maksudnya dengan saya. Terus sependapat dengan saya bahwa untuk apa memberi berkat besar kepada orang model Esau? Katakan amin. Demikian juga Tuhan berpikir, saya tidak rugi kalau memberi warisan kepada orang model Yakub. Haleluya. Jadi berhenti saudara lihat kiri kanan. Kalau mau melayani, mau ibadah, mau ikut Tuhan, jangan ukur sukses itu dari berkat materi. Ya, jangan ukur sukses itu dari capaian-capaian, tapi ukur dari perkenanan Tuhan. Sebab dengan perkenanan Tuhan sampai hari ini bangsa Israel mendapatkan warisan. Bangsa yang paling pintar di seluruh dunia adalah Israel. Dari semua daftar nama penemu-penemu itu daftarnya keturunan Yahudi. Karena itu adalah inheritance, dan legacy, warisan yang sifatnya bukan materi yang diwariskan. Saya berharap sudah tangkap ini. Orang jadi dewasa di gereja menjadi serupa Kristus, itu ada dampak kepada warisan-warisan rohani. Bukan tidak mungkin kalau saudara jaga hidup saudara, orang-orang yang 10 tahun kemudian tidak ketemu dengan saudara, mungkin mereka tidak lihat rumah saudara dulu, mereka tidak lihat mobil saudara, tapi dia lihat kedewasaan saudara, cara saudara bersikap terhadap suami, istri, anak, cara saudara bersikap terhadap pekerjaan, keadaan sulit dari hidupmu, mereka akan berdecak kagum karena kita mengalami pertumbuhan dari dalam. Katakan haleluya. Orang saat ini bisa lihat sebelah mata kita, tapi kalau kita terus press on to maturity, terus bertumbuh, kita akan melihat perbedaannya luar biasa. Dan itu akan dialami seperti Esau dan Yakub. Dan kedua, mengapa kita perlu jadi dewasa? Karena kalau kita tidak jadi dewasa, ini Galatia 4 ayat 1-3. Kalau Galatia 4 ayat 7 tadi itu anak-anak teknon. Galatia 4 ayat 1-3. Ayat 3 saja dulu. Ayo Galatia, silakan yang bisa membaca. Galatia 4 ayat 3. Galatia 4 ayat 3. Demikian pula kita
Ya. Selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Selama kita belum akil balik, artinya kita tetap bayi, tetap nepios, katakan nepios. Ulangi, nepios. Nepios itu N-E-P-H-I-O-S, nepios. Artinya bayi-bayi sesudah teknon ada nepios. Ada juga brevos. Tapi semua masih masuk kanak-kanak, ya. Kalau kita tidak didewasakan, tidak akil balik, kita akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Halo, roh-roh dunia. Kalau saudara berbisnis, saudara punya saingan roh dunia. Saudara di dunia bisnis ada roh dunia. Di dunia ini ada 7 gunung. Gunung pendidikan, entertainment, politik, bahkan gereja, dan businessman. Ada 7 gunung yang dikuasai oleh roh-roh, bukan dari Roh Kudus. Dan itu masih dikuasai oleh iblis. Dan kita yang harus take over. Tapi bagaimana kita take over? Kita harus bertumbuh jadi dewasa. Katakan haleluya. Jadi kalau saudara di kantor atau teman kerja bilang begini, biasa menipu itu biasa memanipulasi data itu biasa. Itu roh-roh itu saudara tidak bisa lawan kalau saudara sendiri tidak dewasa. Saudara akan bilang, iya ya, semua orang juga begitu. Semua orang juga lakukan hal yang sama. Ya biasa orang selingkuh misalnya, atau orang punya pacar sekali pacaran 2 dan lain-lain. Akhirnya roh-roh itu akan menaklukkan orang-orang yang Kristen. Lebih baik saya bilang begini, lebih baik orang non-Kristen dan mereka sungguh-sungguh dengan pekerjaan mereka daripada Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan ada di bidang yang sama dengan orang yang bukan anak Tuhan, dan kita pasti akan kalah di sana. Karena kalau kita bukan orangnya Tuhan, ya Tuhan kasih biar. Tapi kalau kita orang Tuhan dan melakukan dengan cara bukan cara Tuhan, Tuhan akan disiplinkan kita. Katakan haleluya. Jadi saya sudah sering bilang, kita anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh berjual di pasar dengan orang yang bukan anak Tuhan berjual di pasar pakai boraka, pakai fui-fui. Siapa yang akan menang? Yang akan menang boraka. Lebih baik satu kali sama dengan orang. Itu sebabnya kalau kita Kristen, jangan tinggal jadi kanak-kanak terus. Kita harus jadi dewasa supaya ketika kita turun di domain kita bisa menghadapi gelombang, saudara, gelombang yang namanya trendy, gelombang yang namanya semua yang lebih modern. Saya lihat di Mantos ada banyak model baju. Kan dulu orang wanita kalau jalan selalu tarik-tarik ini supaya tato itu di belakang. Tarik-tarik. Sekarang tidak usah dia tarik, kalau angkat sampai ke atas. Orang pakai tutup dengan laser. Sekali-sekali orang buka di sana berjalan. Dan kalau anak-anak Tuhan tidak punya kedewasaan, maka mereka akan bilang, ih salah-salah mau beli di toko sama model begitu. Betul? Kalau datang ke Gembala pun coba ke rumah sehingga sekali-sekali model sama dengan Mantos. Banyak juga boleh datang. Banyak yang datang, mana yang datang, enak semua. Karena yang mereka cari adalah sesuatu yang roh dunia tawarkan. Haleluya. Dalam setiap ranah bisnis itu ada roh-roh dunia. Contoh, menaikkan jabatan pangkat dan mengorbankan diri sendiri, kehormatan diri. Dan itu membuat banyak orang anggap itu biasa, tapi dalam Tuhan tidak biasa. Katakan haleluya. Jadi kalau kita tidak dewasa, kita akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Dan roh-roh dunia itu bekerja melalui mindset. Roh-roh dunia bekerja melalui filosofi, melalui filsafat, kata-kata bijak. Salah satu yang saya sering bilang, itu toko besar, dia tulis begini, kredit is the lifestyle. Artinya, orang tukang buat kredit itu adalah gaya hidup. Jadi orang kalau mau beli barang, ya kan, kalau buat kredit itu gaya hidup. Padahal itu bukan kebenaran. Yang kebenaran adalah cash. Betul? Tapi bukan berarti yang buat kredit itu berdosa. Tapi orang menanamkan ajaran lama-lama
juga bilang merokok itu biasa, merokok itu tidak masalah. Akan ada sekarang, saudara akan dipermainkan dalam dunia bisnis, saudara. Kalau saudara tidak memiliki the spirit of sonship yang mau terus didewasakan, saudara akan tawar-menawar, tukar-menukar ide, mindset dengan mindset yang bercampur, mindset yang tidak murni. Halo, yang paling murni adalah berbisnis untuk kemuliaan Tuhan, menjadi seperti serupa Kristus. Selain itu, bisa dicampur dengan ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu ilmu timur dan lain-lain. Hati-hati karena saudara tidak bisa baca sampai saudara terjebak di dalam. Tapi kalau kita dewasa, kita bisa bedakan, oh ini bukan. Halo, saudara bilang haleluya. Yang ketiga, saudara jadi dewasa itu penting karena apa? Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Saudara cepat baca, cepat bisa selesai. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombak-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam politikan mereka yang disesatkan. 14 ya. Sama-sama kita baca lagi ayat 14. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombak-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ingat baik bahwa bahaya terbesar zaman akhir bukan banjir, bukan kelaparan, bukan gempa bumi, bukan perang, tetapi penyesatan. Mislead, penyesatan. Katakan penyesatan. Jadi kalau dikaitkan dengan dewasa tidak dan kita, maka anak-anak yang kanak-kanak, anak-anak Allah yang kanak-kanak itu tidak akan dapat melawan penyesatan, tidak akan dapat bertahan dengan diombak-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mereka tidak akan bisa bertahan. Misalnya, kalau ada sebuah pelayanan yang menawarkan sekarang, jadi anggota dapat uang 100 juta, saudara mau? Sekarang kan ada yang namanya jangan bertahan, tetap jadi kanak-kanak. Buka mata lebar-lebar. Aduh, kita semangat sekarang. Kenapa waktu firman selalu begini? Ternyata betul. Kalau orang kanak-kanak terus, satu waktu kan orang tiap hari ada beberapa yang kepala toh. Orang seminggu sekali ada 3 minggu nggak masuk. Toh ada nggak masuk tiap minggu baru ada memperhatikan firman. Dan kalau lebih banyak dia di toilet, naik turun tanpa urusan ke bawah naik turun. Nggak tahu bagaimana. Karena ada satu spirit, katakan spirit. The spirit of Antichrist. Itu spirit yang bekerja untuk membuat orang tidak berubah, bertumbuh menjadi serupa Kristus, dan akan membuat orang-orang kanak-kanak semua. Sebab kalau kanak-kanak semua waktu Antikristus datang, rata semua orang. Tapi kalau Antikristus datang, sudah dewasa, saudara, spiritnya tidak akan mempan pada kita, tidak akan mudah. Siapa Yesus di mata kita? Dialah Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia sama dengan Bapa dengan Roh Kudus, setara, tidak beda. Kalau Yesus dia bilang, Yesus itu orang baik, ya. Yesus itu orang yang murah, ya. Tapi tidak berhenti situ. Yesus itu Tuhan. Katakan Yesus itu Tuhan. Karena semua boleh bilang Yesus baik, tapi kita akan tabrakan kalau kita bilang Yesus itu Tuhan. Dan ajaran-ajaran semua. Haleluya. Dan kita harus jadi dewasa. Walaupun kita anak-anak Allah, tapi kalau tidak dewasa kita tidak bisa bedakan Trinitas dengan Trimurti. Baru dengar? Ya, karena ini seberang punya. Ya, saudara tidak bisa bedakan
Nanti kita sama kan 3. Oh, nah, saudara sudah tidak bisa menjawab lagi kalau ada itu orang punya bukan cuma trinitas, ada trimitra, ada trisula. Saudara tidak bisa bedakan karena sudah tahu yang benar. Kalau saudara tidak mau bertumbuh, katakan haleluya. Mau dewasa? Dampak dewasa adalah makin mengerti. Dan kalau saudara mengerti, saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran dan permainan palsu manusia. Saya melihat ada banyak orang sampai hari ini masih percaya surat berantai. Kirimkan ini kepada 20 orang. Dan kalau tidak dikirim, Anda akan mendapatkan, saudara akan ditelan oleh buaya di kuala. Dan kalau saudara kirimkan, akan dapat berkat dalam 2-3 hari. Dan orang-orang Kristen melakukannya dengan iman. Oh, darah Tuhan. Dulu surat berantai, sekarang WA berantai. Teruskan. Dan engkau akan mendapatkan kasih karunia pada hari ini jika engkau akan meneruskan pada 30 orang. Padahal yang menang itu providernya. Gitu? Jadi kalau saudara tidak tajam, tidak dewasa, saudara akan dipermainkan oleh berbagai angin-angin pengajaran. Tapi saya bersyukur saudara dan saya tidak. Haleluya. Glory haleluya, bilang haleluya. Nah, yang keempat. Keempat ya. Kisah 19 ayat 15 dan 16. Kisah 19 ayat 13 sampai 16. Ayo baca memang. Kisah 19 ayat 13 sampai 16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagari mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya, perhatikan bahwa ada banyak orang yang pelayanan usir-usir setan, ya kan? Saya lihat ini sudah pakai istilah, ada orang bilang serangan balik. Kalau serangan balik, ya, saya tidak terlalu percaya serangan balik karena sebenarnya dalam posisi tertentu iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi kalau kita tidak dewasa, itu yang baru bilang serangan balik. Kita usir setan, tapi setan di dalam kita bagaimana? Jadi kita sibuk mengusir-usir setan di orang lain punya hidup. Kita punya setan malas, kita tidak usir. Ayo. Dan akhirnya iblis tertawa. Ya, dengan cara apa? Kita mungkin doakan orang yang kerasukan iblisnya keluar, betul? Karena dalam nama Yesus. Tapi minggu depan ditelepon lagi kan, kerasukan lagi kan? Kenapa kerasukan lagi? Iblis tahu siapa yang doakan yang kemarin, mengusirnya, sedangkan dia sendiri punya roh malas itu tidak juga diusir. Jadi kita tidak boleh mempermainkan dunia roh itu, kenal siapa kita. Ini kan ayat bilang Paulus aku kenal. Yesus, terutama Yesus aku. Nah, kamu siapa? Jadi roh jahat tahu siapa kita dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi pelayanan tidak boleh jadi topeng kalau kita tidak dewasa. Kita akan berlindung di balik pelayanan kelihatan hebat, tapi iblis tertawa. Halo. Jangan saudara lupa bahwa pelayanan itu yang lebih penting adalah kita bertumbuh jadi dewasa. Baru kita mendewasakan orang lain. Dan pelayanan yang terbaik adalah bukan pelayanan yang hanya memberi orang mujizat sesaat, tapi memberi orang jalan untuk bertumbuh menjadi serupa Kristus. Dan itu pelayanan yang murni.
Katakan haleluya. Jadi iblis kenal siapa kita karena dia tahu level kita. Dan hari ini saya percaya kita semua press on to maturity. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kiranya firman ini sampai berapa tadi? 4 boleh memberkati kita semua.